min kalam Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu di Masjid Riyadh ketika di waktu roha membacakan kitabnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang namanya Tathbitul Fuad. Maka beliau berkata, kalam Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad benar. Orang zaman sekarang enggak membekas sama sekali yang namanya nasihat, peringatan. Bahkan kalau kau lempar dengan batu pun enggak akan membekas karena dikuasai hatinya, kehidupannya dengan syaitan, dengan nafsu, dengan hawa dan cinta dunia. Dikuasai hubbud dunia dan syahwatnya nafsu. Maka katakan, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk fitan. Itu zaman Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang masih malian, penuh dengan orang-orang soleh. Habibnya baik, orang miskinnya baik, syekhnya baik. Beliau sudah mengeluh seperti itu. Bagaimana dengan zaman kita ini, zaman berpalingnya manusia dari Allah. Kalau kau lempar batu mereka, segede apapun gak akan membekas kepada mereka. Mereka mendengar peringatan, bahkan faham, tapi hati mereka keras, hati mereka tertutup. Nasallallahu al-afiyah, semoga Allah berikan afiyah kepada kita. Coba lihat, orang zaman sekarang nganter jenazah, ngangkat jenazah di punggungnya, tapi mau'idhah tetap aja gak manfaat. Padahal dia yakin dia akan mati seperti orang mati yang dia angkat tersebut. Ketika mereka meletakkan mayit di kuburan, dia juga mengambil manfaat, padahal dia juga akan nanti ditaruh di kuburan seperti orang tersebut. Maka itu dahulukan bekal akhiratmu, persiapkanlah untuknya dengan amal soleh. Ikat anggota tubuhmu ini, lisanmu, tanganmu, semua dari berbuat yang haram. Ketahuilah, gak akan ada yang tanggung jawab dengan buku amalmu kecuali engkau nanti di hari kiamat. Kau yang akan mendapati amal-amalmu semuanya terhitung, terperinci. Kau menoleh terhitung, kau melangkah terhitung, kau gerak terhitung, kau diam terhitung. Kalimat yang keluar dari lisanmu semua terhitung. Ketahuilah, lezatnya dunia dan syahwatnya dunia ini gak sebanding dengan lezat dan nikmatnya akhirat. Apa sih nikmatnya dunia ini? Kelezatan apa di dunia yang paling enak? Wong seenak-enaknya orang hidup di dunia, pasti selanjutnya mati. Apa kenikmatan yang selanjutnya mati enak itu apa? Tapi kalau akhirat adalah kenikmatan yang kekal abadi. Dunia nggak ada. Ya, mahiladzah, nggak ada nikmatnya. Ya. Nggak ada yang namanya orang hidup di dunia seneng terus, nggak ada. Kalau engkau merasa nikmat sebentar, nanti sebentar lagi kau akan merasa susah. Segitu hidup di dunia, sebentar sumpek, sebentar seneng. Tidak ada yang tenang hidupnya terus kecuali orang yang zuhud sama Allah. Orang zuhud dengan dunia. Dosa banyak, dari bangun tidur sampai tidur kita ini penuh dengan dosa. Lisan kita dosa, ngomongin orang, ghibah, namimah. Ya. Atau kadang kita kalam fudul, ngomong yang gak manfaat. Tangan kita maksiat, megang yang haram, perut kita maksiat, makan haram, mata kita memandang yang haram. Sampai kapan engkau berarti punggungmu ini dengan dosa? Kau dengar ayat-ayat suci Al-Quran dibaca di telingamu, ayat-ayat yang melarangmu kau dengar, ayat-ayat yang memerintahmu kau mendengar, ayat-ayat yang membuat kau takut kau dengar, peringatan kau dengar, tapi hati ini sudah keras, nggak lagi berbekas. Al-Quran pun seakan-akan sudah nggak bergeming. Mau'idhah, peringatan para ulama juga nggak membekas di hatimu. Ini tahu nggak sebabnya apa? Kotornya makanan yang kau makan. Rusak anggota tubuhmu untuk berangkat kepada keibadahan, amal soleh. Gara-gara makanan haram. Dari mana anggota tubuh manusia itu akan beramal yang soleh sedangkan penuh dengan makanan haram? Bagaimana manusia akan ibadah? Bajunya dibeli dengan barang yang haram. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa makan haram,
maksiat semua anggota tubuhnya, mau nggak mau. Tapi barang siapa yang berupaya makan yang halal ke perutnya, mau nggak mau juga, dia akan jauh dari yang diharamkan oleh Allah. Dan akan kuat tubuhnya untuk beramal soleh. Dan akan nampak dalam kehidupannya sir daripada rahasia dari amalan tersebut. Tapi orang yang terus-terusan makan haram, ingat, bukan cuma sekedar dosa. Dampaknya, efeknya membuat hati kita keras. Itu yang lebih bahaya. Manusia ini mabuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya, mereka manusia di muka bumi ini nggak sadar, seakan-akan mabuk. Nabi Muhammad beliau berkata, aku takut atas kalian dua mabuk, mabuk kebodohan dan mabuk cinta dunia. Dan banyak manusia yang terperosok di sana. Mereka mencurahkan semuanya untuk dunia. Hingga akhirnya kita lalai, kita lupa, kita nggak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah dengan sekenal-kenalnya, nggak mungkin kita itu maksiat kepada Allah. Sekarang ini masuk ke malam 10 Ramadan. Ayo, sudah lewat. Mana keuntungan abadi yang kau dapatkan? Apa sudah di hatimu ada zuhud dengan dunia? Ada sudah dalam hatimu itu mendapatkan semangat amal soleh yang diridhoi Allah? Ada yang di antara kalian di bulan 10 hari ini mendapatkan khosyah, rasa takut kepada Allah? Apa masih aja kayak hari-hari sebelumnya? Nggak ada sedikit dari efeknya sama sekali. Ini nggak lain karena tebalnya hijab antara kita dengan Allah. Para arifin billah, mereka di bulan yang mulia ini mendapat keuntungan yang abadi dan selamanya. Tapi mereka hidup nggak ada yang kenal. Khumul. Tapi orang-orang yang lalai, mereka terperosok atau mereka tergiur dengan kelalaiannya. Semoga yang lalai ini, kita-kita yang lupa ini dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Dan kita masih bisa untuk menyusul orang-orang soleh sebelum kita. Dan insya Allah kita mendapat nadrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis-majelis zikir seperti ini. Dan kita bisa mendengar apa kebaikan yang kita dapat dari majelis yang mulia ini. Tapi kadang-kadang amal gak ada. Kita masuk ke majelis zikir, majelis ilmu, gak ada faedahnya kita keluar. Kita kepingin yang keluar mendapat faedah. Kalau enggak, kehadiran kita justru menjadi hujah yang memberatkan kita, bukan yang meringankan kita. Ayo, salah satu bukti keluar kita di tempat yang mulia ini mendapat faedah adalah kita keluar dengan membawa taubat kepada Allah. Taubat yang sesungguhnya dan janji kepada diri kita untuk senantiasa beramal soleh dan mengekang hawa nafsu kita dari maksiat dan melanggar perintah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan kalian dan orang-orang yang kita cintai termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik kemudian mengikutinya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.